Bayangkan, kamu terbangun di sebuah pagi yang lembab di Jakarta. Tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Keringat dingin membasahi dahimu, bukan hanya karena suhu tropis yang menyengat, tapi karena virus malaria yang sedang menyerang tubuhmu. Namun, di luar kamar itu, sebuah bangsa sedang menahan napas. Jutaan orang dari Sabang sampai Merauke, tanpa mereka sadari, sedang menggantungkan seluruh masa depan mereka pada satu tarikan napasmu. Kamu bukan lagi sekedar manusia, kamu adalah simbol, kamu adalah harapan, dan kamu adalah target nomor satu tentara Kekaisaran Jepang dan sekutu. Hari ini, sejarah akan mencatat apakah kamu seorang pahlawan atau pecundang yang mati di tangan Algojo. Pukul 4 pagi. Di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Kamu duduk di tepi tempat tidur yang keras. Kepalamu berdenyut hebat. Kamu meraih peci hitammu yang ikonik, meraba permukaannya yang kasar dengan jarimu yang gemetar. Kamu mengenakan kemeja safari putih dengan 4 saku yang kelak akan menjadi ciri khasmu. Bau kopi hitam yang tajam tercium dari meja kecil. Namun, lidahmu terasa pahit. Kamu memandang cermin, melihat seorang pria yang kelelahan namun memiliki api di matanya. Kamu tahu, jika kamu melangkah keluar pintu itu, tidak ada jalan kembali. Kamu merapikan kerah bajumu, memastikan setiap kancing tertutup sempurna. Karena seorang pemimpin harus terlihat kokoh bahkan saat dunianya sedang runtuh. Misimu hari ini sangat jelas, namun hampir mustahil. Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kamu harus merumuskan kalimat yang cukup kuat untuk membangkitkan semangat rakyat. Namun, cukup diplomatis untuk tidak memicu pembantaian massal oleh tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap di setiap sudut kota. Kamu harus bertemu dengan Muhammad Hatta, sahabat setiamu, dan para pemuda yang tidak sabar ingin mengangkat senjata. Targetmu adalah jam 10 pagi. Sebelum matahari mencapai puncaknya, bendera merah putih harus sudah berkibar, dan suaramu harus sudah mengguncang udara Jakarta. Ketegangan memuncak ketika sekelompok pemuda mendatangi kamarmu. Mereka berteriak, menuntut taksi segera. Kamu bisa merasakan tekanan di udara, seperti listrik yang siap menyambar. Mereka tidak mengerti kerumitan diplomasi internasional. Yang mereka inginkan hanyalah darah dan kebebasan. Kamu mencoba menjelaskan bahwa kemerdekaan bukan sekedar teriakan, tapi mereka menganggapmu terlalu hati-hati, bahkan menganggapmu pengecut. Terjadi perdebatan sengit. Kamu berdiri memusungkan dada dan menantang mereka untuk menyembelihmu jika mereka merasa bisa memimpin bangsa ini lebih baik. Keheningan yang mencekam menyusul. Hanya detak jam dinding yang terdengar seperti bom waktu. Tekanan tidak hanya datang dari dalam. Kamu harus bernegosiasi dengan Laksamana Maeda, seorang perwira Jepang yang bersimpati namun tetap terikat pada sumpah setianya. Di rumahnya, di bawah pengawasan ketat intelijen militer, kamu dan Hatta mulai menyusun teks proklamasi. Setiap kata yang kamu goreskan di atas kertas putih itu adalah pertaruhan nyawa. Jika salah memilih kata, Jepang bisa menganggap ini sebagai pemberontakan bersenjata dan memerintahkan tank-tank mereka untuk melindas setiap orang di Pegangsaan Timur. Pena di tanganmu terasa seberat 1 ton. Kamu menghapus, menulis ulang, dan berdiskusi dengan nada bisik-bisik, sementara fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Tiba-tiba, suhu tubuhmu melonjak. Malaria menyerang dengan kekuatan penuh. Kamu menggigil hebat di tengah cuaca Jakarta yang mulai memanas. Pandanganmu kabur, dan suara-suara di sekitarmu terdengar seperti dengungan lebah yang jauh. Dokter memberikan suntikan, tapi rasa sakit itu tetap ada. Sementara itu, laporan masuk bahwa tentara Jepang telah mencium rencana ini dan mulai memblokade jalan-jalan utama. Rakyat mulai berkumpul di lapangan, tapi mereka dikepung oleh bayonet yang berkilauan. Kamu berada di titik terendah. Fisikmu hancur, mentalmu tertekan, dan ancaman pembantaian massal ada di depan mata. Jika kamu pingsan sekarang, proklamasi akan gagal, dan Indonesia mungkin tidak akan pernah lahir. Kamu harus memaksa tubuhmu untuk berdiri, mengabaikan rasa sakit yang menusuk tulang, demi sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Dengan sisa-sisa tenaga, kamu berjalan menuju teras depan. Di sana, sebuah mikrofon tua telah disiapkan. Fatmawati telah menjahit bendera merah putih dengan tangan. Kain yang sederhana, namun suci. Kamu melihat ribuan orang berdiri dalam diam. Mata mereka terpaku padamu.
Kamu mengambil secari kertas dari sakumu. Suaramu, yang awalnya lemah karena sakit, tiba-tiba menggelegar dengan wibawa yang tak terbendung saat kamu membacakan kata demi kata. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Suasana seketika berubah, ketakutan hilang, digantikan oleh haru dan semangat yang meledak. Bendera dinaikkan di atas tiang bambu yang kasar, dan untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya berkumandang di udara merdeka. Kamu berhasil melakukan apa yang dianggap mustahil. Namun, kamu baru sadar bahwa proklamasi hanyalah pintu gerbang. Kamu segera memerintahkan pembentukan badan-badan pemerintahan darurat. Kamu harus memastikan bahwa berita ini menyebar ke seluruh dunia melalui radio agar sekutu tidak bisa mengklaim Indonesia sebagai tanah tak bertuan. Kamu mulai menyusun dasar negara, Pancasila, untuk menyatukan ribuan pulau dan ratusan suku yang berbeda. Kamu tahu, tanpa persatuan, kemerdekaan ini hanya akan bertahan satu malam. Kamu menyiapkan strategi diplomasi untuk menghadapi serangan balik Belanda yang pasti akan datang. Sore hari, setelah kerumunan bubar, kamu kembali ke dalam rumah yang sepi. Tubuhmu ambruk di kursi panjang. Rasa lelah yang luar biasa menghantammu. Tapi, ada kepuasan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Kamu melihat ke tanganmu yang masih sedikit gemetar. Tangan yang tadi pagi memegang pena, kini telah memegang kemudi sebuah negara baru. Kamu tahu, tidurmu malam ini tidak akan nyenyak karena tanggung jawab yang lebih besar menanti besok. Tapi, untuk saat ini, kamu adalah pria paling merdeka di dunia. Menjadi Soekarno di masa itu bukanlah tentang gaji atau fasilitas mewah. Secara ekonomi, kamu seringkali tidak memiliki uang sepeser pun. Kamu hidup dari sumbangan rakyat dan dedikasi rekan-rekan seperjuangan. Realitanya adalah hidup dalam pengasingan, berpindah-pindah penjara, dan ancaman pembunuhan yang konstan. Kekuasaanmu bukan diukur dengan rupiah, melainkan dengan seberapa besar pengaruh suaramu dalam menggerakkan massa. Menjadi presiden pertama berarti mengorbankan privasi, kesehatan, keamanan keluargamu demi sebuah ideologi. Jika kamu menjadi Soekarno, kamu akan belajar bahwa kepemimpinan bukan tentang posisi, melainkan tentang keberanian untuk mengambil keputusan paling sulit di saat paling kritis. Kamu akan mengerti bahwa kemerdekaan sejati memerlukan pengorbanan ego. Pesan moralnya jelas. Sejarah tidak dibuat oleh mereka yang menunggu waktu yang tepat, melainkan oleh mereka yang berani menciptakan waktu tersebut. Bahkan saat tubuh mereka rapuh dan dunia menentang mereka. Jadilah api yang membakar ketidakpastian, bukan lilin yang padam ditiup angin ketakutan.